warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil futuh wal munuh warusuh wa taubatin nasu wa sulal jasadi wa ruh wa biniyati annallal karim yaftu alina futuhal arifin wa ifakina fid din wa rizukuna kamal ikhlas wal yakin wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa jami'i minal anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamal fi kutubina ususun mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i masyaikhina masyayikhina ususun sajil usmana zawjati nirada jazuli ke zainin jazuli ke ham jazuli ke fatum jazuli ke munif jazuli ke mabcerat malim syafi adami ke mahroji ke janwar ke Iskandar mencinta tabas ke sarbini ke haji Hasan Basri bin Haji Bakar Sirun wa ila ke nurun munawar bin ke munawar ait alina barakati makaramati mulum bersama masrarahum wa ila jami' abaina wa ummahatina jadatina wa jadatina ammamina ammatina khwalina wa khalatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, istiqomah dalam ibadah, dipermudah seluruh urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dijadikan keturunan kita yang soleh solehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, saudara-saudara kita, sahabat kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya, dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajat dan harapan kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah majlis malam Sabtu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah nikmatnya terhadap kita, terkhusus nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang senantiasa penuh barokah. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin jamaah sekalian, pelajaran kita masih kitab Ta'limul Muta'alim. Sampailah kita di halaman 14, masih tentang kriteria memilih seorang ustadz dan anjuran untuk bermusyawarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wayam bagi dan seyogyanya ayyusyawira fi kulli amrin, bermusyawarah dalam setiap urusan. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah bil musyawarati, untuk bermusyawarah fil umuri, dalam segala urusannya. Walam yakun aftona minhu, padahal tidak ada lagi yang lebih cerdas daripada Nabi.
Ma'adzalika umira bil musyawarati, tapi Nabi tetap masih Allah perintah untuk musyawarah. Ini pentingnya musyawarah. Ini pentingnya diskusi. Ini pentingnya tukar pikiran. Nabi orang yang paling cerdas. Tapi tetap Allah masih perintah untuk musyawarah. Hal ini terjadi saat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Awalnya Nabi Allah perintah melaksanakan sholat sehari semalam berapa? 50 waktu. Diterima sama Nabi, Nabi turun ke bawah ketemu sama Nabi Musa. Kamu habis dari atas, habis terima apa dari Allah? Saya dan umat saya diperintah oleh Allah untuk melakukan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi sono. Nggak bakal kuat. Tawar. Nabi ke atas lagi, menghadap kepada Allah. Akhirnya sama Allah dikurangin 5, jadi 45. Nabi turun lagi, ketemu Nabi Musa. Gimana? Dikurangin cuma 5. Jadi berapa? Sehari semalam 45. Kata Nabi Musa, nggak bakal kuat, nggak bakal sanggup umat kamu. Balik lagi minta keringanan sama Allah. Terus Nabi Muhammad bolak-balik mondar-mandir sampai 9 kali. Yang pada akhirnya jadi dari 50 turun jadi 5 waktu. Nabi musyawarah sama Nabi Musa. Padahal Nabi Afton, orang yang paling cerdas, makhluk yang paling cerdas. Tapi Nabi masih mau musyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur. Dan Nabi selalu bermusyawarah kepada para sahabatnya dalam semua urusan, hatta hawaijil baiti, hingga urusan rumah tangga. Nabi selalu musyawarah dengan para sahabat. Qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, ma halakam ru'un an musyawaratin. Tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan celaka seseorang yang melakukan musyawarah sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan, musyawarah dulu, diskusi dulu, minta pendapat dulu, bagus apa enggak, baik apa enggak, gitu. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau saat mendirikan Nahdlatul Ulama tidak sendirian, bermusyawarah, dibantu dengan para sahabatnya, ya, musyawarah dengan Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, ya, Mbah Romli Tamlim, Ki Haji Mas Alwi Abdul Muiz, Mbah Ki Haji Ridwan Abdullah, Ki Haji Fakih Mas Kumambang, dan lain sebagainya. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sudah dijuluki Hadratus Syekh, tapi masih mau musyawarah. Akhirnya dengan musyawarah dicetuskan nama organisasinya Nahdlatul Ulama. Siapa yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama? Yaitu Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Siapa yang mengusulkan lambang NU? Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Semua berdasarkan musyawarah, berdasarkan istikharah orang-orang pilihan. Ya, jadi NU itu dibangun berdasarkan ulama. Istikharahnya para ulama, istikharahnya orang-orang pilihan.
Bahkan Nahdlatul Ulama dulu itu ada yang mengusulkan namanya Nahdlatul Muslimin. Ada yang mengusulkan Nuhudul Ulama. Nahdlatul Muslimin artinya kebangkitan para orang Islam, kebangkitan para muslim. Nah, menurut ulama ini kurang pas kalau dinamain kebangkitan orang-orang Islam. Karena kesepakatan orang muslim belum tentu banyak benarnya. Tapi kalau kesepakatan ulama, insya Allah banyak benarnya. Makanya ada hadis, ulamanya umatku tidak akan sepakat, tidak akan mau berkumpul atas kesesatan. Makanya dipilih organisasinya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Nah, itu pentingnya musyawarah. Kila dikatakan rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Manusia itu ada 3 kelompok. Ada rajulun, manusia yang sempurna. Ada nisfu rajulin, manusia setengah sempurna. Ada la syai'a, manusia tidak sempurna. Farrajulu man lahu ra'yun saibun wa yushawiru. Manusia yang sempurna itu adalah dia yang memiliki pendapat yang benar dan mau musyawarah. Dia punya pendapat, dia punya ide, dia punya gagasan. Bahkan menurutnya ide dan gagasan tersebut benar. Dan dia mau musyawarah. Nah, ini namanya manusia yang sempurna. Dia punya ide, dia mau musyawarah. Gitu. Wa nisfu rajulin. Yang kedua, ada tipe manusia setengah sempurna. Siapa? Man lahu ra'yun saibun walakin la yushawiru. Dia yang punya pendapat benar. Dia punya ide, dia punya pendapat, tapi sayangnya la yushawiru, dia enggak mau musyawarah. Idenya bagus, pendapatnya bagus, tapi asal diundang rapat enggak pernah datang. Diundang musyawarah enggak pernah datang. Padahal gagasan, idenya bagus. Tapi enggak pernah mau diajak rapat. Itu namanya manusia setengah sempurna. Yang ketiga, ya. Yang kedua, au yushawiru walakin la ra'ya lahu, atau dia mau musyawarah. Dia mau rapat, dia mau diskusi, tapi dia enggak punya pendapat. Dia enggak mau mengemukakan idenya. Dia enggak punya ide. Nah, itu namanya manusia setengah sempurna. Yang ketiga, wala syai'a. Manusia yang tidak sempurna, bukan apa-apa. Man la ra'ya lahu wala yushawiru. Dia yang tidak punya pendapat, tidak punya ide, tidak punya gagasan, juga enggak mau diajak musyawarah. Yang bagus adalah mereka yang punya pendapat, yang punya ide, tapi juga mau diajak musyawarah. Itu yang sempurna. Qala Ja'farus Shadiq, berkata Syekh Ja'far Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan Tsauri rahimahullah, syawir, bermusyawarahlah kamu fi amrika, dalam urusanmu. Bermusyawarahnya dengan siapa? Madladina, serta orang-orang yakhshawnallaha ta'ala, yang pada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ja'far Shadiq, kalau kita mau musyawarah, cari orang yang takut sama Allah. Orang yang punya rasa takut sama Allah.
kalau kita curhat, kita sharing, kita tukar pikiran dengan orang-orang yang takut sama Allah, pasti kita dikasih petunjuk yang benar, dikasih petunjuk yang lurus. Tapi sebaliknya, kalau kita punya masalah, curhat, sharing sama orang-orang yang berani sama Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, maka bisa jadi kita dikasih pendapat, dikasih solusi yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Coba misalnya ada seorang pedagang, tadinya kaya raya, tiba-tiba ambruk karena pandemi, dagangnya gulung tikar. Ya, tahu gulung tikar? Tikar digulung. Ya. Dagangannya ambruk, gulung tikar, bangkrut. Kemudian dia curhat. Dia sharing kepada orang yang salah. Bangkrut, utangnya banyak, kelilit utang. Ketika dia curhat, sharing sama orang yang salah, apa coba? Ya udah, kalau gitu mendingan ngepet aja deh, ngepet. Ya. Ada yang jagain lilin, ada yang ngiter. Karena curhatnya salah tempat. Ya. Kalau enggak udah dah, ke gunung aja, gunung nyari pesugihan. Karena curhatnya salah. Tapi kalau curhat sama orang yang benar, sama orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terjepit, pasti dinasihatin, senantiasa suruh sabar, banyakin ingat Allah, banyakin zikir, ya selalu tobat, ya kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kata Syekh Ja'far Shadiq, kalau kita mau bermusyawarah, musyawarahlah sama orang-orang yang takut kepada Allah. Wa thalabul ilmi, dan menuntut ilmu itu min a'lal umuri, merupakan suatu perkara yang paling mulia. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia melainkan pekerjaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan pekerjaan yang paling mulia. Wa as'abiha, dan pekerjaan yang sulit. Nuntut ilmu itu ya sulit juga. Kita suruh ngapalin, kita suruh mahamin, kita suruh presentasi, kemudian cari kesimpulan, cari materi, referensinya yang valid. Itu orang nuntut ilmu. Makanya dikatakan sulit. Wa kana al-musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Nah, karena menuntut ilmu itu merupakan perkara yang paling mulia dan menuntut ilmu merupakan perkara yang paling sulit. Nah, bermusyawarah di dalam menuntut ilmu itu lebih penting dan lebih wajib. Ketika kita menuntut ilmu, harus musyawarah dulu. Cari gurunya, musyawarah dulu. Cari tempatnya, musyawarah lagi. Ketika sudah berada di tempatnya, kita belajar ilmu dengan metode musyawarah, diskusi, dan lain sebagainya. Qala, berkata Al-Hakimu, Imam Hakim, idza dhahabta, jika kamu pergi, ila Bukhara, ke negeri Bukhari, ke kota Bukhari, la taj'al, jangan buru-buru kamu, fil ikhtilafi, di dalam ikut perdebatan, ilal a'immati, kepada para imam. Wamkus, tapi diamlah dulu kamu, syahraini, selama 2 bulan, hatta tata'ammala, hingga berpikir-pikir kamu. Nah, di sini dijelaskan kata Imam Hakim, kalau kita pergi ke suatu tempat, di situ banyak perbedaan para ulama.
perbedaan para kiai, perbedaan para habaib. Nah, kita jangan buru-buru ikut di dalam perbedaan. Terus bagaimana Ustadz? Wamkus, diem dulu. Syahraini selama 2 bulan. Maksudnya bagaimana? Untuk sabar. Jangan segera ikut komentar. Jangan segera ikut ngomong, khawatirnya kita belum tahu permasalahan, ikut ngomong, ikut komentar malah jadi salah. Ya. Jadi kalau di suatu daerah ada perdebatan yang dilakukan oleh a'immah atau tokoh masyarakat, la ta'jal fil ikhtilaf. Jangan buru-buru ikut komentar. Wa takhtaru ustadzan, dan memilih ustadz. Ya, kita berpikir-pikir dulu, kemudian memilih ustadz. Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena kalau kita udah pergi ke tempat orang yang alim, wa bada'ta bisabki, dan kita mulai ngaji indahu kepada orang alim tersebut, rubama la yu'jibuka darsiyatahu, ketika kita tidak menemukan kelezatan belajar terhadap orang alim tersebut, fatatrukahu, kemudian kita meninggalkan, watadhaba, dan kita pergi ila akhara, kepada orang alim yang lainnya, fala yubarakulaka, itu yang menjadikan ilmu kita tidak berkah, fit ta'allumi, dalam belajar. Fata amal, maka kita harus berpikir-pikir dulu, merenung dulu, fi syahraini, selama 2 bulan, fi ikhtiyaril ustad, di dalam memilih ustad. Jadi di sini disebutkan, kalau kita memilih ustad harus benar-benar cermat, harus benar-benar sabar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah milih ustad, kita udah milih guru, kemudian kita belajar ngaji sama guru tersebut, kita merasa tidak puas terhadap pendidikan sang guru, kemudian kita pergi mencari guru yang lain, itu justru menyebabkan ilmu kita tidak mendapatkan barokahnya. Misalnya kamu udah ngaji di guru A, ya udah ngaji terus di guru A. Jangan baru ngaji di guru A seminggu, nggak enak nih gurunya nih, pindah ke guru B. Guru B nggak enak nih, pindah ke guru C. Nggak enak juga, pindah ke guru D. Nggak enak juga, pindah ke guru E. Ini enak nih. Nah, walaupun enak, itu menyebabkan kita tidak mendapatkan ilmu berkah. Kenapa? Karena sudah menyakiti dari satu guru ke guru yang lain. Makanya kalau kita mau ngaji, kalau kita mau ngajar, kalau mau milih guru, direnungin dulu. Guru ini, guru A, pas nggak kalau buat ngajar ke saya? Guru B, pas nggak kalau ngajar ke saya? Misalnya saya ini orangnya nggak bisa dikerasin. Guru A ngajarnya keras. Ntar kalau saya ngaji ke guru A, baru seminggu nggak betah lagi, udah dikerasin. Ntar dulu lihat ke guru B. Ke guru B ini ngajarnya lemah lembut, enak, pas sama saya. Saya orangnya nggak bisa dikerasin. Wah, kayaknya saya cocok sama guru B nih. Ngaji sama guru B, terus ngaji. Begitu, ya. Jadi kalau ngaji itu dipilih dulu gurunya. Ya, kemudian ini guru A ahli enggak di bidangnya, guru B ahli enggak di bidangnya. Jangan baru ngaji di sini, ilmu belum dapat, merasa enggak puas, cari guru yang lain. Ke guru B merasa enggak puas, merasa kurang nyaman, kurang enak, cari guru yang lain. Itu malah nyebabin ilmunya enggak berkah, ya. Wasyawir, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu, sehingga
kita tidak akan meninggalkan guru dan berpaling sama guru. Musyawarah dulu. Ya. Misalnya ada yang mau ikut ngaji malam Sabtu. Malam Sabtu siapa sih gurunya? Ngajarnya bagaimana? Galak apa enggak? Nyakar apa enggak? Gigit apa enggak? Begitu. Kalau misalnya, wah ini cocok nih, ya udah ikut ngaji. Biar apa? Biar ngajinya terus. Ya, saya sering ceritakan Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami, Allah yarham, beliau kalau ngaji sampai gurunya meninggal. Enggak pernah putus sampai gurunya meninggal. Maka beliau mendapatkan keberkahan doa dari gurunya, akhirnya ilmunya manfaat, menjadi orang yang hebat di kota Jakarta pada zamannya. Itu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami. Ya. Nah, jadi seperti itu. Fatasbutu indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Jadi kita harus musyawarah dulu, harus pikir-pikir dulu, diskusi dulu, minta pendapat dulu untuk mencari guru sehingga kita bisa mulazamah dengan guru, belajar dengan guru dan mubarakan mendapatkan ilmu yang berkah. Wa tangtafi'u bi ilmika kasiron, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kan kita ngaji poinnya 2. Yang pertama dapat keberkahan, yang kedua ilmunya manfaat. Minimal manfaat buat diri sendiri. Syukur-syukur bisa manfaat buat orang lain. Yang kedua ilmunya berkah. Gitu. Guru saya pernah bilang, kalau kamu mau berkah ilmunya, mau manfaat ilmunya, mau jadi orang sukses dalam segi ilmu, muliain guru. Tapi kalau kamu mau berkah hidupnya, mau sukses dunianya, banyak rezekinya, muliain orang tua. Jangan sakitin orang tua. Mau dua-duanya, ilmu manfaat, ilmu yang berkah, dunianya enggak kekurangan, dunianya sukses, ya harus dipegang dua-duanya. Hormatin orang tua dan hormatin guru. Takzim sama orang tua dan takzim sama guru. Nah, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Temanya, judulnya tentang pentingnya musyawarah dalam mencari guru. Ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau tanya tentang bab ini? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita ngajinya istiqomah, dapat ilmu yang manfaat dunia akhirat, jadi orang yang sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jal hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan nafi'an la yaumil qiyamah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an wal ibadah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di majlis